Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Agung Hidayatullah. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang intelijensi. Baik, perlu diketahui bersama bahwasanya intelijensi di kajian psikologi dimaknai sebagai daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental. Reaksi terhadap apa? Reaksi terhadap pengalaman baru. Membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki lebih siap untuk digunakan sewaktu-waktu tatkala dihadapkan pada fakta atau situasi dan kondisi yang baru. Nah, intelijensi terkadang juga disebut dengan kecerdasan. Maka nanti akan kita sebut sedikit, kita singgung tentang multiple intelligences atau kecerdasan majmuk. Sebelum itu, definisi yang lain tentang intelijensi dapat dihadirkan di sini, bahwasanya intelligence is the global ability of the individual to think clearly and to function effectively in the environment. Dari definisi itu dapat coba kita terjemahkan bahwasanya ability atau kecakapan global dari seseorang untuk berpikir secara clear, secara jelas, dan memfungsikan pikirannya secara efektif in the environment, di suatu lingkungan. Di dalam definisi intelligence di sini ada beberapa kata kunci. Yang pertama, global, kemudian think, lalu ada function effectively, dan ada environment. Baik para pemirsa, yang pertama adalah global activity, aktivitas global. Artinya apa? Seseorang dianggap intelligence atau cakap apabila dia mampu atau kompeten dalam menghadapi situasi apapun itu, baik ketika berada di tanah kelahirannya sendiri ataupun di daerah yang lain. Maka dari itu keluarlah istilah global. Jadi misalnya ada seseorang yang mengalami suatu masalah, dia dapat memecahkan masalah itu dimanapun dia berada, dan
pemecahan masalah itu dapat diterima secara global. Kemudian kata kunci berikutnya adalah think, atau dapat kita sebut di sini adalah berpikir. Nah, think di sini artinya adalah proses mental pada diri manusia yang dicirikan dengan pemanfaatan simbol dan konsep untuk merepresentasikan baik itu realitas internal ataupun kenyataan eksternal. Kita contohkan di sini. Saya di sini sedang duduk di suatu benda yang kemudian kita sebut sebagai kursi. Nah, kursi adalah hasil proses mental manusia, entah kata kursi itu ditemukan tahun berapa. Yang jelas itu adalah proses mental manusia, di mana kata kursi mewakili konsep benda berupa tempat duduk yang berkaki dan memiliki sandaran. Kata kunci berikutnya adalah function effectively, memfungsikan pikiran secara efektif. Para pemirsa sekalian, jika kita diberikan korek api misalnya, sementara kita berada pada suatu tempat di mana tempat itu jauh dari kehidupan, dengan korek api itulah kita diuji apakah kita bisa survive atau tidak. Bisa saja korek api itu bagi kita yang mungkin kurang dapat berpikir efektif, korek apinya hanya dipandangi sambil meratapi nasib. Tapi berbeda halnya apabila kita mampu berpikir efektif. Oh, ternyata korek api itu ketika dimainkan dengan benar, dia akan menghasilkan api. Api itu akan kita gunakan untuk membakar kayu. Kemudian apa yang ada di sekitar kita dapat kita masak di atas itu sehingga kita bisa survive, tidak kelaparan, dan seterusnya. Bagaimana dengan kata kunci berikutnya, environment atau lingkungan? Seseorang dikatakan intelligent jika seseorang itu dapat memanfaatkan pikirannya, memfungsikan pikirannya secara efektif di lingkungan apapun. Entah di lingkungan tempat dia lahir sehingga besar, ataupun di lingkungan baru. Misalnya kalau kita sejak kecil hidup di Indonesia dengan cuaca yang seperti ini, ada kemarau, ada penghujan, tapi kita dihadapkan pada lingkungan yang baru, bersalju, cuaca ekstrim. Dengan kemampuan atau kecakapan kita, intelijensi kita tetap dapat survive. Paling tidak dapat hidup lebih lama daripada mereka yang kurang dapat memanfaatkan intelijensinya. Para pemirsa sekalian, di psikologi kontemporer, intelijensi kadang dimaknai sebagai kemampuan untuk belajar
dari pengalaman sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan, problematika, dan untuk memanfaatkan pengetahuan sehingga dapat mengelola pada situasi terkini, current situation. Ada faktor yang mempengaruhi intelijensi seseorang. Yang pertama adalah faktor genetik, dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor genetik dari dalam diri kita, lingkungan dari luar diri kita. Kan tetapi berdasarkan hasil riset, faktor yang pertama yaitu faktor genetik dinilai berpengaruh lebih kuat daripada faktor lingkungan. Nah, teori kontemporer lain yang populer terkait dengan intelijensi adalah teorinya Howard Gardner yang tadi saya sebut, multiple intelligences, atau teori kecerdasan majmuk. Gardner berargumen bahwasanya kita memiliki 8 kecerdasan atau intelijensi yang berbeda dan relatif independen. Nah, teori kecerdasan majmuk ini lahir untuk mengcounter teori lain yang menilai bahwasanya kecerdasan hanya berfokus pada kemampuan verbal dan matematis. Maka tidak heran kalau ada 8 kecerdasan atau 8 jenis kecerdasan yang diungkap oleh Gardner. Ada kecerdasan linguistik, yaitu kecerdasan yang berkenaan dengan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi atau memproduksi berbagai bahasa, keterampilan berbahasa. Ada pula kecerdasan yang kita sebut dengan matematis logis. Seseorang dapat memecahkan masalah, berpikir logis, berpikir simbolik, dan mempunyai perhitungan yang matang. Seseorang ada kalanya punya kecerdasan musikal. Ia cakap dalam bermusik, tarik suara, menciptakan lirik, menyanyikan lagu, berdendang, dan yang serupa dengan itu. Seorang menurut Gardner dapat berpotensi mempunyai kecerdasan kinestetik, sehingga lahirlah pemain bola profesional, main volley, dan aktivitas-aktivitas fisik lainnya, main basket. Nah, kecerdasan kinestetik ini ada kalanya berkaitan erat dengan kecerdasan spasial. Kita contohkan orang dengan kecerdasan kinestetik maupun kecerdasan spasial, misalnya pemain bola, dia dapat memperkirakan dengan matang bagaimana menggerakkan kakinya untuk menendang bola, sehingga secara ruang bola itu akan sampai pada titik yang diinginkan untuk kemudian berbuah gol. Seorang punya potensi kecerdasan intrapersonal, kecerdasan
yang bercirikan kemampuan kita dalam mengelola diri, mengelola emosi diri, di mana kecerdasan intrapersonal ini biasanya bersandingan dengan kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan orang dalam misalnya memobilisasi orang lain, bernegosiasi, mempersuasi orang lain untuk masuk dalam pikirannya. Ada lagi kecerdasan yang kemudian disebut dengan kecerdasan naturalis. Orang tersebut dekat dengan alam, paham dengan nama-nama apapun itu di sekitarnya, baik manusia, hewan, binatang, maupun benda mati. Dia punya kemampuan mengingat itu semua dibandingkan orang yang kurang memiliki kecerdasan naturalis.